Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Bianti. Saya dari kelas BPSP, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan individu atau suatu kelompok untuk mencapai tujuan, goal bersama. Seorang pemimpin tidak hanya memberi tugas, tetapi juga menginspirasi, memberikan arahan, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Ciri utama kepemimpinan yaitu antara lain, yang pertama yaitu mampu berkomunikasi secara efektif. Yang kedua yaitu memiliki visi yang jelas. Yang ketiga, berintegrasi. Yang keempat, mampu mengambil keputusan. Yang kelima yaitu mampu memotivasi dan memberdayakan orang lain. Selanjutnya yaitu siapa yang bisa disebut pemimpin. Pemimpin yaitu adalah individu yang memiliki peran dalam mengarahkan dan mengendalikan, yang seperti tadi yang saya jelaskan. Pemimpin itu dapat berupa yang pertama, ada pemimpin formal. Pemimpin formal ini seperti memiliki jabatan resmi, seperti contohnya manajer, kepala divisi, dan direktur. Yang kedua yaitu ada pemimpin informal. Informal di sini individu yang memiliki pengaruh melalui interaksi, kemampuan, atau pengalaman, meskipun tanpa jabatan yang secara struktural. Pemimpin bukan hanya mereka yang memegang jabatan, tapi siapapun yang mampu memberi arah dan inspirasi atau motivasi. Selanjutnya yaitu kapan kepemimpinan ini dibutuhkan. Kepemimpinan ini dibutuhkan dalam berbagai situasi, terutama yang pertama yaitu saat organisasi menentukan arah, visi, dan strategi. Yang kedua yaitu ketika terjadi perubahan atau ketidakpastian. Yang ketiga yaitu saat tim menghadapi konflik atau suatu masalah. Yang keempat ada ketika dibutuhkan motivasi untuk meningkatkan kinerja para karyawan. Yang kelima ada pada proses pengambilan keputusan yang penting. Kepemimpinan ini juga menjadi kunci keberhasilan ketika situasi membutuhkan arah atau koordinasi dan keputusan yang tepat untuk menyelesaikan suatu problem atau masalah. Selanjutnya yaitu di mana kepemimpinan ini diterapkan. Kepemimpinan ini diterapkan yang pertama di lingkungan organisasi atau perusahaan, yang kedua di pemerintahan atau lembaga publik, yang ketiga ada pendidikan dan institusi kampus, yang keempat ada komunitas sosial dan organisasi, yang terakhir ada lingkungan keluarga dan kelompok kecil seperti masyarakat atau tetangga. Dengan kata lain, ini kepemimpinan dapat muncul dimanapun. Yang terpenting ada tujuan bersama yang harus perlu dicapai. Selanjutnya yaitu mengapa kepemimpinan ini penting. Karena menentukan arah dan tujuan organisasi atau suatu perusahaan. Yang kedua ada meningkatkan motivasi dan semangat kerja tim. Yang ketiga ada membantu pemecah masalah dan pengambil keputusan. Yang keempat ada membentuk budaya organisasi yang positif. Yang kelima menjamin koordinasi, stabilitas, dan pertumbuhan organisasi. Menurut saya, tanpa kepemimpinan yang baik, organisasi dapat kehilangan arah, motivasi, dan efektivitas. Seperti tidak ada arahan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan suatu organisasi ataupun perusahaan. Selanjutnya yaitu ada bagaimana mengembangkan kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan ini dapat dikembangkan
berbagai cara. Yang pertama ada pembelajaran dan pelatihan, seperti manajemen, komunikasi, atau negosiasi. Yang kedua yaitu ada pengalaman langsung, seperti memimpin proyek, tim, atau organisasi sebelum-sebelumnya. Yang ketiga ada refleksi diri, yaitu dengan memahami kekuatan dan kelemahan pribadi. Seperti kalau di wawancara terdapat pertanyaan untuk kelebihan dan kelemahan suatu individu tersebut sebelum memasuki dunia pekerjaan nantinya. Yang keempat ada adaptasi gaya kepemimpinan. Di sini dengan sesuai situasi dan kebutuhan anggota. Yang terakhir ada kolaborasi dan empati. Dengan ini membangun kepercayaan dalam tim. Gaya kepemimpinan yang efektif adalah yang fleksibel, humanis, dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika organisasi. Kesimpulannya yaitu kepemimpinan merupakan elemen penting dalam kesuksesan organisasi. Dengan memahami apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, kita dapat mengembangkan kemampuan kepemimpinan yang lebih baik dan dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan bersama di suatu organisasi ataupun perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.